Sekarang kita masuk kebijakan ya. Kebijakan maksudnya adalah peraturan-peraturan dalam perdagangan internasional. Siapa yang melakukan kebijakan? Siapa yang membuat kebijakan? Tentu pemerintah ya. Di sini ada dua, yaitu kebijakan impor dan kebijakan ekspor. Yang pertama, kita bahas dulu apa itu kebijakan impor. Kebijakan impor apa tujuannya? Apa itu impor? Itu membeli barang dari luar negeri. Jadi kalau kita mengimpor, tentu produsen dalam negeri akan tidak semangat memproduksi barang. Jadi kebijakan impor bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri. Karena kalau negara terus mengimpor, maka produsen dalam negeri tidak bersemangat lagi untuk memproduksi barang sendiri. Karena barang mereka kalah saing dengan barang impor. Jadi pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu yang pertama ada substitusi atau barang pengganti, melakukan pergantian merek barang. Ingat ya, merek barang. Contoh seperti yang kita ketahui, produk luar negeri yaitu KFC, Kentucky Fried Chicken. Melihat hal itu, produsen dalam negeri melakukan pergantian merek atau produk baru yang sama bidang usahanya, tetap di ayam goreng, tetap di bidang usaha yang sama, tapi hanya mereknya yang berbeda, yaitu CFC. Itu maksudnya pergantian merek barang ya. Untuk barang yang selanjutnya bisa kalian cari. Kemudian yang selanjutnya ada tarif. Pemerintah dengan menetapkan tarif tinggi terhadap barang impor. Dengan pengenaan tarif ini, barang impor menjadi mahal ya. Jadi ketika dikenakan tarif yang tinggi atau pajak yang tinggi, tentu barang impor akan mahal. Sehingga ketika barang impor mahal, maka barang-barang dalam negeri dapat bersaing terhadap barang impor dari segi harga, gitu dia. Kemudian yang selanjutnya ada kuota atau batasan, di mana jumlah barang yang dapat diimpor dalam masa atau dalam jumlah tertentu. Misalnya Indonesia memberi batasan terhadap negara-negara yang mengimpor kepada Indonesia. Jadi dibatasi jumlahnya. Misalnya yang awalnya 100 unit menjadi misalnya 30 unit. Hanya boleh diimpor sebanyak 30 unit. Diberi kuota atau batasan gitu ya. Tentu untuk melindungi produsen dalam negeri tadi ya, ingat itu. Kemudian yang selanjutnya larangan impor barang tertentu. Larangan terhadap barang-barang yang berbahaya untuk masyarakat. Seperti ekstasi, sabu-sabu, senjata tajam dan lain sebagainya. Tentu barang ini untuk melindungi masyarakat Indonesia. Oke, ini dia kebijakan impor. Sekarang kita masuk kebijakan ekspor. Kebijakan ekspor ini cukup banyak. Yang pertama itu ada diversifikasi, yaitu penganekaragaman jenis barang. Maksudnya membuat inovasi. Inovasi adalah penemuan baru. Inovasi barang agar lebih bervariasi lagi. Kalau bervariasi tentu menarik perhatian konsumen. Contoh dalam penggunaan kulit hewan, digunakan dengan variasi-variasi yang banyak agar menarik perhatian konsumen dalam negeri maupun luar negeri. Jadi produsen dipaksa untuk berinovasi supaya barang mereka laku di pasaran ya. Kemudian pameran luar negeri. Pameran tentu memperkenalkan barang-barang di luar negeri. Barang-barang yang sering diperkenalkan di luar negeri atau dipamerkan adalah batik. Apa tujuannya? Tentu supaya luar negeri mengenal produk-produk Indonesia. Kalau mereka mengenalnya, mereka tertarik, tentu mereka akan membelinya. Kemudian yang selanjutnya politik dagang bebas, yaitu pemerintah membebaskan dalam perdagangan ekspor. Maka mutu barang akan tinggi. Maksudnya pemerintah tidak membatasi produsen untuk menjual barang-barangnya ke luar negeri asal bisa menambah devisa negara. Ingat ya, barang-barangnya itu tentu yang bersifat positif ya, bukan yang negatif. Maka hal ini akan muncul inovasi-inovasi produk atau penemuan-penemuan baru barang yang dilakukan oleh produsen. Mereka akan berupaya bekerja keras untuk mendapatkan produk yang berkualitas atau produk-produk yang memang betul dibutuhkan oleh konsumen ya, agar barang mereka dapat laku di pasaran luar negeri bahkan dalam negeri. Jadi ya,
Kemudian yang selanjutnya, larangan ekspor. Melarang barang-barang tertentu untuk diekspor karena dianggap bisa meningkatkan perekonomian. Contoh dalam ekspor kayu, di mana Indonesia bisa mengolahnya lebih lagi, ya gitu dia. Jadi ketika barang-barang tertentu dilarang, Indonesia berpikir bahwa kalau kita memproduksi dalam negeri, kita bisa mengembangkannya lebih lagi, gitu ya. Jadi barang tertentu itu dilarang untuk diekspor. Lebih baik kita memproduksinya atau mengembangkannya di dalam negeri. Kemudian yang selanjutnya ada subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah dalam pengurangan biaya produksi serta pembebasan pajak. Ketika biaya produksi dikurangi atau ketika pemerintah memberi bantuan kepada produsen dalam biaya produksi, mereka tentu akan bersemangat untuk memproduksi barang tersebut sehingga memiliki daya saing terhadap produk-produk luar negeri. Itu dia. Kemudian memberikan pajak yang ringan kepada produsen, ya. Kemudian yang selanjutnya, dumping. Oke, dumping adalah menetapkan harga barang di luar negeri lebih murah daripada harga dalam negeri. Jadi kita menjual barang lebih murah dari dalam negeri. Contohnya kita menjual barang A seharga 20.000 ke luar negeri, ya, tetapi di dalam negeri kita menjualnya seharga 30.000. Itu maksudnya politik dumping. Jadi politik dumping ini, negara yang paling sering melakukan itu negara Jepang. Apa tujuannya? Tentu untuk meningkatkan penjualannya, yaitu ekspornya, ya. Kemudian yang terakhir adalah diskriminasi harga. Suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya, yaitu maksudnya menjual harga barang di setiap negara itu berbeda. Contoh di Singapura, barang A dijual seharga 10.000, di Amerika dijual sebesar 20.000. Tapi hal ini dilakukan melihat persaingan harga barang dan seberapa butuh negara yang dituju akan barang tersebut. Jadi bukan asal-asal ditunjuk, ya, asal-asal ditetapkan harganya, tapi melihat persaingan harga barang. Kalau saya tetapkan segini, apakah masih bisa laku atau lain sebagainya, dan seberapa butuh negara akan barang tersebut. Dan tentu hal ini untuk memperoleh devisa atau keuntungan bagi pelaku usaha dan pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah neraca perdagangan, yaitu neraca yang mencatat ekspor dan impor, ya. Neraca ekspor impor adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor, di mana di sini ada dikatakan surplus dan defisit. Kalau dikatakan surplus, itu mengalami keuntungan, di mana ekspornya lebih besar daripada impornya. Jadi mereka atau negara tersebut mengalami keuntungan. Kemudian kalau dikatakan defisit, yaitu di mana impornya lebih tinggi daripada ekspornya. Oke. Sekian materi kita tentang perdagangan internasional. Harapannya bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada saya secara pribadi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bujur melala. Horas.